kasih telah mengklik video ini. Bagi kalian yang baru bergabung, tolong dong subscribe dulu, oke? Selamat datang dan enjoy. Halo Trianers, balik lagi di Net Not. Dalam video kita kali ini akan membahas tentang sejarah dari ritual seks dari Gunung Kemukus, coy. Nah, Gunung Kemukus sendiri ini adalah sebuah gunung yang ada di Sragen, Jawa Tengah. Tempat ini dikenal sebagai tempat pemujaan untuk mendapatkan kekayaan secara cepat tanpa tumbal, coy. Wih, sekarang kan banyak orang yang ingin cepat kaya tanpa harus kerja keras ya. Ya, pintasnya mencari pesugihan yang tanpa tumbal tentunya. Ya, karena syaratnya itu terbilang gampang kalau tanpa tumbal. Kan banyak pesugihan-pesugihan yang menggunakan tumbal orang-orang yang dicintai, misalnya anak atau enggak istri. Nah, di Gunung Kemukus ini dipercayai oleh sebagian orang bahwa ketika ingin pesugihan di Gunung Kemukus harus melakukan seks di luar pernikahan, coy. Tapi ternyata penafsiran itu pun terdapat kekeliruan, coy. Ya, karena sebenarnya Pangeran Samudro yang dipercayai sebagai tempat penziarahan di sana itu merupakan salah satu murid dari Sunan Kalijaga yang merupakan salah seorang penyebar Islam di Nusantara, coy. Wih, ya gimana ya? Sampai ada orang-orang yang kesana itu cuma buat cari kekayaan. Itu keliru, coy. Salah besar. Nah, di sini gue akan kasih tahu ke lu semua bahwa pemujaan yang ada di Gunung Kemukus itu emang penyimpangan sejarah ternyata. Yang sebenarnya adalah Pangeran Samudro dan ibundanya yaitu Raden Ajeng Nyai Ontrowulan adalah murid dari Sunan Kalijaga. Silsilah Pangeran Samudro. Pangeran Samudro adalah salah satu anak dari penguasa terakhir kerajaan Majapahit, coy. Dari seorang ibu selir yaitu Raden Ayu Ontrowulan. Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan Hindu terbesar se Asia Tenggara, coy. Pada abad ke-13, kerajaan yang berpusat di Jawa Timur itu wilayah kekuasaannya meliputi kepulauan Indonesia dan membentang hingga bagian selatan India, coy. Gede banget, coy. Majapahit itu merupakan kerajaan kuat lah. Kalau perang dia selalu menang, coy. Tak lama setelah Islam masuk ke Indonesia, Majapahit pun runtuh. Pada saat kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan, Pangeran Samudro yang sedang menginjak usia 18 tahun tidak ikut melarikan diri seperti saudara-saudaranya, coy. Kalau saudara-saudaranya yang lain ketika Islam masuk, kemudian kerajaan Hindu terbesar se Asia Tenggara itu pun runtuh, ya Pangeran Samudro nggak ikut lari seperti saudara-saudaranya. Ya mungkin saudara-saudaranya yang lain nggak mau masuk Islam, coy. Dan ternyata Pangeran Samudro dan ibundanya ikut diboyong ke kerajaan Demak, coy. Demak Bintoro oleh Sultan Demak. Nah, disitulah Pangeran Samudro berguru pada Sunan Kalijaga. Dan Kiai Ageng Gugur ketika di Demak. Nah, Pangeran Samudro telah mendapat bimbingan dari ilmu agama Islam dari Sunan Kalijaga, coy. Jadi dia bisa belajar Islam dari Sunan Kalijaga, coy. Nah, setelah Pangeran Samudro mendapatkan ilmu yang cukup dan juga usianya sudah menginjak dewasa, akhirnya Sultan Demak itu memerintahkan Pangeran Samudro untuk berguru pada Kiai Ageng Gugur, coy. Dari usia remaja dibimbing oleh Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo. Nah, kemudian setelah menginjak dewasa, Sultan Demak itu menginginkan Pangeran Samudro itu berguru lagi ke Kiai Ageng Gugur
dari desa Pandan Gugur di lereng Gunung Lawu. Nah, bagi kalian yang suka naik Gunung Lawu, tulis di kolom komentar, oke? Untuk lebih mendalami tentang ajaran agama Islam, hal tersebut diketahui adalah petunjuk dan nasihat yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga. Nah, Kiai Ageng Gugur sendiri didampingi oleh dua abdinya, coy. Abdi setia lah. Ya kalau di kerajaan kan abdi dalam, kalau sekarang ini bodyguard lah. Dan secara intensif Kiai Ageng Gugur mengajarkan intisari ajaran-ajaran Islam kepada Pangeran Samudro. Pada saat itu Pangeran Samudro belum mengetahui bahwa sebenarnya Kiai Ageng Gugur adalah kakaknya sendiri. Nah, itu coy. Jadi diajarin dulu Pangeran Samudro-nya. Setelah Pangeran Samudro emang benar-benar tahu tentang ajaran-ajaran Islam yang baik dan benar, nah baru Ki Ageng Gugur ngasih tahu bahwa beliau adalah kakak kandungnya Pangeran Samudro. Setelah Pangeran Samudro berhasil menguasai ilmu yang telah diajarkan, akhirnya Kiai Ageng Gugur menjelaskan bahwa sesungguhnya adalah kakaknya. Pangeran Samudro pun rasa terkejut, coy. Ya kenapa nggak dari dulu gitu masih tahu? Ya itu mungkin biar Pangeran Samudro itu ya benar-benar lah mendalami ajaran Islamnya. Kalau ke kakak sendiri kan nggak begitu fokus. Nah ini Pangeran Samudro biar fokus benar-benar mendalami ajaran Islam, coy. Setelah ajaran Islam yang dikuasai Pangeran Samudro dirasa cukup, Pangeran Samudro memberikan penjelasan kepada Kiai Ageng Gugur bahwa misinya tersebut ingin menyatukan kembali saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya sudah mencar gitu, coy. Saudara-saudaranya udah menyebar ke seluruh Nusantara, karena pada waktu itu Majapahit telah runtuh, coy. Ya misinya tersebut adalah amanat dari Sultan Demak, cari saudara-saudaranya untuk nanti mungkin disatukan lagi biar beragama Islam. Itu, coy, misinya dari Pangeran Samudro. Kemudian Pangeran Samudro itu melakukan perjalanan kembali pulang ke Kerajaan Demak. Nah, mereka beristirahat dulu di Desa Gondang, Jenalas, di daerah Gemolong, coy. Bagi orang Gemolong tulis di kolom komentar, coy. Di desa tersebut mereka bertemu dengan Kiai Kamaliman yang merupakan Wulu Cumbu Demak. Akhirnya di desa tersebut Pangeran Samudro bermukim untuk sementara dan juga menyebarkan agama Islam, coy. Jadi agama Islam, ajaran-ajaran yang telah dipelajari dari Sunan Kalijaga dan Kiai Ageng Gugur itu disebarkan di desa tersebut, coy. Dan setelah dirasa cukup, akhirnya Pangeran Samudro melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju ke arah barat dan sampailah mereka di Padang Oro-Oro, Kabar. Sampai sekarang pun tempat tersebut dikenal dengan nama Dusun Kabar Bogorame, Gemolong. Di daerah Gemolong, itu masih di daerah Gemolong, coy. Lalu di daerah tersebut Pangeran Samudro mengalami sakit panas. Ya meskipun demikian mereka tetap melanjutkan perjalanan dan sampailah di Dukuh Doyong. Sakit yang diderita Pangeran Samudro pun semakin parah dan akhirnya memutuskan untuk beristirahat dulu di dukuh tersebut, coy. Nah, ketika sakit yang diderita Pangeran Samudro itu semakin buruk dan dirasa mungkin ajalnya tiba, itu Pangeran Samudro merasa bahwa tanda-tanda kematiannya akan segera tiba. Beliau memerintahkan salah satu abdinya untuk memberikan kabar tentang kondisinya tersebut kepada Sultan Demak. Jadi ketika sakitnya udah terlalu parah, dia ngasih tahu ke abdinya,
pengawalnya gitu loh. Maka dikasih tahu Pangeran Demak bahwa keadaan beliau sedang sakit coy. Akhirnya setelah mendengar amanat tersebut, disampaikanlah ke Sultan Demak oleh abdinya tersebut. Abdi tersebut diperintahkan untuk segera kembali oleh Sultan Demak. Namun ketika abdinya kembali dari Kesultanan Demak, Pangeran Samudro udah meninggal dunia coy. Akhirnya sesuai dari amanat Kesultanan Demak bahwa Pangeran Samudro itu harus dikebumikan di daerah tersebut, di daerah tempat beristirahatnya terakhir coy, yaitu di daerah Dukuh. Sultan Demak pun udah mengira bahwa menurut beliau sakitnya Pangeran Samudro itu sudah tidak bisa diharapkan untuk membaik dan jauh kemungkinan untuk sampai kembali lagi ke Demak. Ya maksud untuk dikebumikan di sana, Sultan Demak berharap bahwa makamnya nanti akan dijadikan tauladan coy, oleh warga di sekitaran sana, bahwa dulu lo ada penyebar agama Islam namanya Pangeran Samudro. Jadi mereka bisa di situ berziarah mengingat pengorbanan atau perjuangan dari Pangeran Samudro gitu coy. Dan bisa selanjutnya meneladani dari kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat oleh Pangeran Samudro. Mungkin itu dari maksud dari tujuan Sultan Demak untuk mengebumikan Pangeran Samudro di daerah Dukuh tersebut coy. Raden Ayu Ontrowulan sangat terkejut ketika mendengar anaknya meninggal dunia coy. Dan akhirnya Raden Ayu Ontrowulan mengunjungi makam dari Pangeran Samudro tersebut coy. Dan beliau berniat untuk bermukim di sana, di daerah pemakaman Pangeran Samudro. Nah, sampai di makam Pangeran Samudro, ibundanya langsung merebahkan badannya coy, sambil merangkul pusara putra satu-satunya yang amat ia cintai. Sampai pada suatu ketika ia merasa bertemu kembali dengan putranya coy. Ya lo bisa rasain sendirilah ketika orang yang lo cintai, orang yang lo sayangi meninggal, dan lo ke pemakamannya dan lo merasa bahwa orang yang lo cintai itu belum meninggal gitu, masih ada di tempat tersebut. Ya mungkin untuk saat ini kita menyebutnya halusinasi. Cuma kalau orang zaman dulu ya sakti coy. Raden Ayu Ontrowulan itu bisa berdialog secara gaib coy dengan anaknya. Ya itu mah walau alam lah, entah itu benar anaknya ataupun emang jin korin. Ya karena di Islam sendiri ketika orang sudah meninggal, putus sudah hubungannya di dunia ini. Nah, untuk dialognya kurang lebih seperti ini coy. Oh Ananda, begitu sampai hati meninggalkan aku, dan siapa lagi yang kutunjuk sebagai gantimu, katanya gitu coy, kata Raden Ayu Ontrowulan. Hanya engkau satu-satunya putraku dan aku tidak dapat berpisah denganmu. Nah, lalu Pangeran Samudro itu menjawab coy, secara goib juga. Oh ibunda, Bunda tentu tidak dapat berkumpul dengan Ananda sebab ibunda masih berbadan jasmani, dan selama belum melepas raga, untuk itu harus bersuci terlebih dahulu di sebuah sendang yang letaknya tidak jauh dari tempat ini. Itu coy, amanat dari percakapan goib Pangeran Samudro dengan ibunya Raden Ayu Ontrowulan.
Setelah terbangun dan tersadar dari pertemuan goib tersebut, beliau pun bangkit dan pergi ke sendang yang dikatakan putranya untuk bersuci. Ya, setelah itu rambutnya yang sudah terurai dikibas-kibaskan, ini kaitkan sampo, coy. Dan jatuhlah bunga-bunga penghias rambutnya. Konon bunga-bunga tersebut tumbuh mekar menjadi pepohonan Nagasari, atau di bahasa Jawanya Nogosari, yang dapat dijumpai di sekitar lokasi hingga saat ini, di lokasi pemakaman Pangeran Samudro, coy. Bagi kalian yang udah ke Gunung Kemukus, ada nggak pohon Nagasarinya? Tulis di kolom komentar, coy. Oleh karena tebalnya rasa kepercayaan ibundanya, Pangeran Samudro yang melampaui batas keprihatinannya, beliau akhirnya dapat mencapai muksa atau moksa. Moksa itu kayak semacam lo belum mati tapi roh lu udah ke alam lain, gitu, ke alam goib lah, gitulah, pokoknya gitu-gitulah. Dan kabar juga kok kalau Raja Siliwangi belum meninggal, beliau juga moksa atau muksa gitulah, yaitu mawalahu alam lah. Hal ini dikarenakan tak seorang pun yang tahu kemana perginya Raden Ayu Ontrowulan, atau dengan kata lain ibunda Pangeran Samudro hilang tak tentu rimbanya, gitu, coy. Ya, kalau meninggal harus ada jasadnya atau kuburannya di mana, itu orang-orang sampai saat ini belum mengetahui bahwa Nyai Ontrowulan itu pergi kemana, gitu, coy. Nah, sampai sekarang sendang yang digunakan untuk bersuci oleh Raden Ayu Ontrowulan itu disebut sendang Ontrowulan. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah pergi ke sono, tahu lah yang namanya sendang Ontrowulan. Lokasi makam Pangeran Samudro sangatlah sepi dan jauh dari keramaian, coy. Karena memang tempat tersebut terletak di tengah hutan belantara dan juga dihuni oleh banyak binatang-binatang buas. Namun berjalannya waktu, akhirnya tempat tersebut berubah dan banyak dihuni oleh manusia, coy. Ya gimana, nggak dihuni manusia, coy. Mereka salah kaprah, coy. Datang ke sono, berbuat mesum untuk mendapatkan berkah. Ngomongnya berkah. Jadi orang kalau berhubungan badan di sono tanpa ada ikatan suami istri, ya katanya dapat kekayaan, dan syaratnya 7 kali, coy. 7 kali mesum di sono, coy. Gila kan. Apabila menjelang musim kemarau ataupun musim hujan, tampak kabut-kabut hitam seperti kukus asap. Nah, dari kejadian tersebut, maka tempat tersebut disebut Gunung Kemukus. Nah, makam Pangeran Samudro itu hampir setiap hari dikunjungi oleh peziarah-peziarah. Ya, kalau misalnya orang-orang tahu sejarah yang sebenarnya, ya mungkin mereka berziarah secara benar, secara tuntunan Rasulullah SAW. Tapi karena tujuannya lain, ingin kaya, ya bukan peziarah yang ada, lah mesum, coy. Bahkan sebagian dari para peziarah datang ke tempat tersebut bahkan sampai berhari-hari, coy, dengan melakukan sesuatu sesirih atau pantangan tertentu seperti pati geni. Pati geni, coy. Gue juga kurang tahu pati geni itu apa. Mungkin orang Jawa tahu, tulis di kolom komentar, coy. Adapun puncak banyaknya peziarah atau wisatawan setiap tahunnya terjadi pada bulan Muharram atau Suro, di setiap malam Jumat Pon. Banyak acara yang digelar pada malam tersebut, diantaranya seperti pentas wayang seni semalaman yang sudah menjadi agenda rutin tahunan.
Setiap minggu pertama pada bulan Muharram atau Suro juga diselenggarakan pensucian selambu makam Pangeran Samudro yang kemudian dikenal dengan ritual larab selambu Arab atau larab langse. Penafsiran yang keliru dari kata demenan. Nah, di sini coy, inti dari video ini meluruskan sejarah dan sekaligus memberikan pelajaran bahwa berbuat hubungan intim di Gunung Kemukus itu untuk mendapatkan kekayaan itu salah besar coy. Yang terjadi karena ada penafsiran yang keliru dari orang-orang setelah Pangeran Samudro atau warga-warga sekitarnya yang salah menafsirkan coy. Penafsiran yang keliru dari kata demenan. Nah, diceritakan bahwa sebelum Pangeran Samudro meninggal, beliau sempat memberikan wejangan atau pesan kepada abdi setianya. Begini wejangannya coy. Sing sopo duwe panjongko marang samubarang kang dikarepke bisane kelakon iku kudu sarono pawitan temen mantep ati kang suci ojo sleweng kudu mindeng marang kang katuju cedakno demene kaya dene yen arep nekani marang panggonane demenane. Gua bukan orang Jawa sih coy. Ya kurang lebih seperti itulah. Kalau ada salah-salah kata tulis di kolom komentar coy. Berdasarkan keterangan dari beberapa sumber ahli bahasa, wejangan atau pesan dari Pangeran Samudro tersebut berbunyi, barang siapa berhasrat atau punya tujuan untuk hal yang dikehendaki, maka untuk mencapai tujuan harus dengan kesungguhan, mantap, dengan hati yang suci, jangan serong kanan serong kiri, harus konsentrasi pada yang dikehendaki atau yang diinginkan. Dekatkan keinginan seakan-akan seperti menuju ke tempat kesayangannya atau kesenangannya. Petikan naskah atau wacana tersebut memang dapat ditafsirkan keliru coy, khususnya oleh masyarakat awam seperti gua lah. Bahasanya ya ini nih yang bikin orang keliru di akhir kalimat demenani. Ada pendapat yang keliru yang mengatakan bahwa apabila berziarah ke makam Pangeran Samudro harus seperti ke tempat kekasih atau demenan. Nah, karena mungkin di daerah Jawa demenan itu kekasih gelap artinya coy, atau pacar lah, yang bisa diartikan kekasih gelap lah. Ya sekarang kalau misalnya ziarah ke sono, orang-orang yang sudah menikah, tapi di sini kan ada kalimat demenane atau kekasihnya. Ya mungkin itu yang melandasi orang-orang untuk berbuat mesum di sana coy. Munculnya pendapat tersebut berawal dari penafsiran pengertian kata demenan coy. Pengertian kata demenan dalam bahasa Jawa diartikan kekasih lain yang bukan istri atau suami sah, atau pasangan kumpul kebo lah, kasih gelap kalau kata Serawan Seven mah. Istri atau suami simpenan. Akibatnya pengertian menjadi apabila ziarah ke makam Pangeran Samudro harus membawa demenan. Arti sesungguhnya dari kata demenan dalam konteks naskah dalam bahasa Jawa tersebut adalah keinginan yang diidam-idamkan, cita-cita yang ingin segera terwujud atau tercapai, seperti seakan-akan ingin menemui kekasih. Itu coy yang diamanatkan oleh Pangeran Samudro. Nggak ada yang harus datang ke sono harus berhubungan intim biar dapat berkahnya. Ya mungkin ketika lu ke sono terus nanya orang-orang sono yang
yang paham sejarah pasti ngasih taunya yang seperti ini. Tapi kalau misalnya yang ingin mendapatkan keuntungan pasti ngasih taunya wah hubungan mesum atau gimana lah gitu coy, gila nggak tuh. Nah, dari penyampaian dari awal sampai akhir kita bisa menyimpulkan bahwa Pangeran Samudro itu tidak pernah sama sekali untuk mengajarkan bahwa harus berhubungan mesum ketika mau menziarahi tempat tersebut. Ritual yang menyimpang tersebut tidak lain merupakan mitos yang telah banyak dipercaya oleh sebagian masyarakat selama bertahun-tahun coy. Hakikat dari ziarah kubur adalah agar peziarah atau orang yang berziarah senantiasa mengingat kematian dan akhirat. Itu doang coy. Ziarah yang paling ampuh itu ziarah ke orang tua coy. Ya kalau misalnya lu berziarah terus cari berkah itu salah. Hakikat berziarah itu lu datang ke pemakaman, lu doain orang yang sudah meninggal. Nah setelah itu kita akan mengingat mati dari situ, bahwa kita juga pasti akan mati, entah besok, entah lusa, entah bulan depan, entah tahun depan. Gitu coy hakikatnya untuk orang-orang berziarah ya menurut tuntunan Rasulullah. Oke coy, mungkin itu saja video gua tentang penafsiran sejarah dari Gunung Kemukus yang salah kaprah ini coy. Asal usul Gunung Kemukus yang sebenarnya dan harus kita ketahui bersama bahwa Pangeran Samudro adalah orang yang berjasa menyebarkan agama Islam khususnya di daerah Jawa, daerah Gemolong sono lah, daerah Dukuh. Ya semoga kalian bisa mendapat hikmahnya dari sini, dan jika kalian berniat untuk kaya secara instan, gua saranin jangan dah, mendingan kerja keras coy. Kerja keras lebih nikmat dirasakan nanti daripada lu kaya secara instan tapi akhirnya lu disiksa coy, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Mendingan kita miskin di dunia tapi kaya di akhirat. Begitu saja coy dari gua. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Jangan lupa subscribe juga ya yang belum. Oke? Terima kasih telah menonton. Gua cabut. Ciao.